milikmu. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu bersamaku bagimu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik. Luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan selalu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami menyembah, kami menyembah Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah Yesus. Jamah hatinya Tuhan, lembutkan hatinya agar mereka tetap terus maju hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama saya pribadi tentu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Kepala Gereja kita, yang sudah menuntun kita, memberkati kita sampai hari ini. Puji Tuhan, kalau kita ada, kita kuat, kita sehat sampai saat ini, saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Walaupun memang kita hidup di dunia ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebimbangan, dengan ketidakpastian, tapi untung kita ada di dalam Yesus. Amin. Jadi Tuhan Yesus yang selalu memberikan jaminan, memberikan kepastian dalam hidup kita. Amin. Kemarin ada satu bapak, saya coba tanya, Pak, mau masuk surga atau neraka? Oh, surga dong, Pak. Jadi ternyata kalau orang itu ditanya mau masuk surga atau neraka, mau dia Muslim, Kristen, mau dia ateis, pasti dia pilih surga, ya, nggak mungkin. Dan jarang ada orang yang nggak tahu tentang surga dan neraka. Rata-rata ternyata mereka tahu adanya surga dan neraka, tetapi banyak juga ternyata di antara mereka, karena saya beberapa kali juga ikut pelayanan jalanan, banyak yang kita temui ketika ditanya kalau mau masuk surga itu lewat apa?
Padahal mereka sudah beragama, sudah banyak mendengar mungkin ceramah-ceramah. Dalam hati saya kan suka ikut dengan ada teman. Ya, itulah kalian lebih suka diajak demo daripada padahal sering dengar ceramah, tapi dasar otak dan pikiran nggak tertuju di situ. Jadi ditanya jalan mau ke surga lewat apa, mereka pun nggak tahu. Kayak kemarin nggak tahu, Pak. Si Ibu Maria nyotu, wah amal perbuatan. Saya bilang, iya Pak, kalau setahu saya di agama kalian kan katanya berbuat amal, berbuat kebaikan. Wah iya dia belum begitu. Tapi ada satu Pak, ada satu nama saya bilang yang menyelamatkan, yang memberi kepastian untuk Bapak bisa masuk surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Isa Al-Masih. Jadi mereka kadang ketika kita sampaikan itu, mereka banyak yang bingung. Jadi saudara-saudara, mari kita yang sudah dipanggil, sudah ada di dalam Tuhan, kita pun harus punya beban, punya visi yang sama untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Karena itu tugas kita, amin. Amanat agung yang harus kita laksanakan. Itu sebuah warisan Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku, amin. Saudara, kita yang penting sudah sampaikan Yesus. Iman saya sih berkata begini, saya sampaikan tentang Yesus, saya hanya alat, saya hanya suara, tapi Roh Kudus yang akan berbicara kepada orang-orang yang kita injili. Ya, saya nggak tahu, mungkin seminggu depan, 2 minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, yakin firman itu dia nggak akan kembali percuma. Amin. Jadi itu prinsip para penginjil, para pemberita Injil. Mereka sudah sampaikan, terserah. Dan iman kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan bekerja. Amin. Oke, puji Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk kita mau belajar, memahami tentang bagaimana kita orang Kristen di dalam pengiringan kita kepada Tuhan semakin hari semakin menjadi serupa Kristus menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita katakan, semakin menjadi kompak, semakin menjadi serupa Kristus menjelang kedatangannya kedua kali. Oke, puji Tuhan. Mari kita baca ayat Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Oke, kita menghormati untuk kita membaca firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Roma 8 ayat 29. Oke, kita buka Alkitab kita masing-masing. Yang membawa Alkitab, yang membawa Alkitab, buka Alkitab. HP yang ada aplikasi Alkitab. Roma 8 ayat 29. Oke, sudah dapat? Oke, saya baca saja, saudara baca di HP saudara masing-masing. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, silakan duduk. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin, saudara. Jadi kalau saudara baca ayat ini sebuah penghargaan luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita orang yang percaya. Amin. Jadi ternyata kita ini adalah umat Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menerima bagian di mana bagian yang Tuhan tentukan bagi kita orang percaya adalah memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Amin. Itu janji Tuhan. Maka saya sering kali juga bertanya ke beberapa orang Kristen, apa tujuan, apa maksud dari kamu menjadi orang Kristen? Sebagian besar nggak bisa menjawab ya. Apa ya? Saya kayaknya dari lahir Kristen, ya kan?
Atau ada yang wah saya kayaknya jadi Kristen waktu saya didoakan pendeta saya sembuh. Lalu sudah sampai di situ. Tapi banyak yang tidak mengerti apa sih sebenarnya arti dari kekristenan itu. Apakah kekristenan itu hanya sekedar sebuah agama? Apakah kekristenan itu hanya sebuah sekedar golongan, organisasi, cuma sampai di situ? Tapi saudara tahu bahwa kekristenan itu adalah sebuah panggilan Tuhan dalam hidup kita orang percaya untuk kita menjadi sama, menjadi serupa dengan Dia. Amin. Itu tujuannya. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, menentukan kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tujuannya adalah supaya Tuhan membantu kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena sebelum Tuhan datang kali yang kedua, orang Kristen, orang percaya yang sudah ditebus oleh darahnya, dia harus semakin terus dimurnikan, disempurnakan, menjadi sama seperti Dia. Sehingga ketika Tuhan datang, Dia melihat kita orang percaya atau gereja Tuhan atau pengantin surga, kita sudah menjadi sama seperti Yesus. Bukan kita menjadi sama menjadi Tuhan, tetapi kehidupan kita, karakter kita, kepribadian kita, semua hidup kita sudah sama seperti Yesus. Amin. Jadi kalau dalam hidup kita orang percaya, kita punya gaya hidup yang tidak sesuai dengan kehidupan Kristus, maka kita perlu dibentuk, dikikis, diasah untuk kita menjadi pribadi-pribadi atau orang Kristen, gereja Tuhan yang disempurnakan. Karena ketika Tuhan datang kali yang kedua, orang-orang yang akan mengalami pengangkatan rapture itu ada gereja yang disempurnakan. Amin. Bukan gereja gampangan. Jadi gereja yang tidak disempurnakan, mereka itulah gereja-gereja yang akan tertinggal, yang akan mengalami masa aniaya 3,5 tahun. Itu yang akan tertinggal. Gereja yang tidak sungguh-sungguh. Orang-orang Kristen yang tidak benar-benar menjalankan panggilan Tuhan. Amin. Jadi konsep menjadi serupa Kristus menjelang kedatangannya kedua kali adalah sebuah keyakinan, sebuah pemahaman dalam kehidupan orang percaya bahwa sebelum Tuhan datang kali yang kedua, kita orang percaya sudah lebih dulu harus disempurnakan. Artinya kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan kita. Maka kalau kita ada di tempat ini, kita beribadah, itu sebuah upaya kita, sebuah tindakan yang sedang kita lakukan untuk supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Jadi ibadah bukan karena sebuah rutinitas, bukan seremonial, tetapi ibadah yang kita lakukan seperti yang saat ini adalah sebuah usaha, sebuah tindakan kita untuk bagaimana kita mau mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Amin. Mau melekatkan diri kita dengan Tuhan. Itu tujuan dari ibadah yang kita lakukan. Maka sebenarnya kalau kita memahami, menyadari tentang pentingnya beribadah itu, bahwa ibadah bukan hanya rutinitas, ibadah bukan hanya kegiatan agamawi, kegiatan seremonial dan lain sebagainya, nah itu nggak akan menemukan arti yang sesungguhnya, saudara. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita beribadah itu karena kita merindukan Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya paling penting dalam ibadah, kalau kita menyembah, beribadah ya, beribadah, menyembah, bernyanyi buat Tuhan. Amin. Buka mulut. Ada orang kadang datang ke gereja hanya karena mungkin mau menghadirkan wajah yang cantik, ganteng, berpakaian rapi dan lain sebagainya. Tadi masih jam 7 saya sudah pakai rapi. Buri katanya, wah ini sudah siap-siap mau khotbah ini. Saya nggak mikir khotbah, memang kalau saya lihat di jadwal terakhir ya Pak Pendi. Tadi juga masih berdoa, Pak Pendi tunjukin saya. Oh makanya saya tadi agak berpikir, saya mau ke itu dulu deh. Karena bukan saya, pikir Bu Maria. Ternyata saya ya. Oh ya nggak apa-apa ya. Yang penting ya namanya melayani, kita kalau hanya bergeser jadwal nggak apa-apa, biasa itu. Ya kan, yang penting melayani. Ya. Tapi memang saya bilang di gereja kita, mau dia khotbah nggak khotbah, memang harus pakai rapi ya. Yang ini Pak Pendi, ini orang-orang GPDI. Wah makanya orang GPDI zaman dulu di
orang bilang cinta mula-mula, Bu Maria, mungkin Bu Maria juga udah ngalamin dulu ya di kampung istilah cinta mula-mula, GPDI dulu. Bukan GPDI, orang-orang Pantai Costa dulu, Pinkster. Zaman Belanda dulu Pantai Costa itu disebut Pinkster. Itu kalau ibadah setiap minggu itu baju putih semua. Itu zaman dulu. Ya kan Bu Maria? Mungkin pernah iya ya. Kalau Bu Maria satu orang Pantai Costa memang. Bukan GPD tapi orang Pinkster, orang Pantai Costa. Jadi tahu orang Pantai Costa zaman dulu-dulu setiap minggu ibadah baju putih, celana putih, kemeja putih, yang sudah 70-an ya rambut putih, tidak kompak itu. Sepatu putih bener, saya punya papa dulu, saya sempat lihat dia ada sepatu putih, ikat pinggang putih, semua putih. Astaga, itu dulu. Tapi seiring berkembang zaman yang semakin maju berkembang, ada kalanya orang datang ke gereja. Waduh, kalau di Manado di daerah kami nggak boleh. Satu waktu ada orang Dayak ke Manado, ya Pak Adi kan orang Dayak. Karena saya pernah di Kalimantan, saya 6 tahun saya di sana, memang ya orang Dayak kalau beribadah ada yang hanya ngelantai ibadah minggu, dan mereka ya namanya di sana memang masih sedang diarahkan memang. Tapi kalau kami dari YPD memang kami ajar juga orang-orang di sana. Satu waktu ada tim, katanya tim olahraga sepak bola atau apa, ke Manado. Datanglah mereka ke gereja pakai sendal, pakai kaos, disuruh pulang. Penjemput tamu di gereja, nggak boleh masuk. Pulang, ganti kemeja. Pulang. Di Manado begitu. Jadi di Manado kalau ibadah selalu harus rapi. Kemeja, kalau yang perempuan itu pakai jeans nggak boleh. Suruh pulang, benar. Banyak. Di Manado kekristenan di sana agak-agak ketat, keras saudara. Benar. Coba saudara ke Manado ibadah, dites. Pakai kaos. Wah, orang-orang di dalam gereja itu pasti nggak konsen. Pasti semua mata tertuju ke saudara-saudara. Wah, ini apa ini orang ibadah? Iya, di sana begitu. Karena memang sudah dididik dari zaman dulu, ibadah itu harus rapi gitu loh. Orang bilang begini, kita aja menghadap Pak Camat, jangan Pak Camat, Pak RT harus rapi. Masa kita mau menghadap Tuhan asal-asalan. Tapi ada orang kan zaman sekarang banyak dalih. Menghadap Tuhan itu nggak harus rapi, kan Tuhan lihat hati. Iya, emang Tuhan lihat hati. Iya benar, Tuhan lihat hati. Tapi dalam arti kita aja dalam tatanan hidup manusia tahu tentang kesopanan, masa di hadapan Tuhan kita pun nggak mau melakukan hal itu. Amin. Jadi jangan punya cara berpikir, konsep pikiran-pikiran manusia yang kita leburkan di dalam konsep ketuhanan, saudara-saudara. Itu enggak. Jadi dalam kekristenan itu semua harus kita tata, saudara. Kita menata cara berpakaian kita dan lain sebagainya, tapi kita juga nggak menata hati, mulut, dan semuanya itu juga nggak ada artinya. Maka kita harus sinkronkan semua, cara kita berpakaian, cara kita bersikap, cara kita berkarakter dan lain sebagainya harus sama seperti Kristus, saudara. Semua, bukan cuma soal berpakaian. Seluruh aspek hidup kita harus terus kita arahkan sama seperti Kristus. Amin. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menjadi sama seperti Kristus, menyerupai Kristus. Terutama saat kita datang kepada Dia, saat kita menyembah Tuhan. Karena memang sekali lagi saudara, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan sedang menampi, Tuhan sedang memproses kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Ya, saudara. Jadi kalau kita yang tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, nah kita akan tersingkir, terlempar dari bilangan orang-orang percaya, saudara. Jadi Tuhan hari-hari ini sedang menguji setiap kehidupan orang percaya, ya, yang bertahan puji Tuhan. Tapi saudara-saudara, akhir zaman akan banyak orang-orang Kristen yang tidak akan bertahan, yang akan meninggalkan Tuhan, dan itu akan terjadi. Dan sekarang sudah banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tidak tahan dengan proses yang Tuhan izinkan, mereka tinggalkan Tuhan. Saya suka baca berita-berita online. Ada salah satu YouTuber Kristen yang masuk tidak lagi di bilangan orang percaya. Ada salah satu dokter terkenal yang baru-baru ini menyatakan keluar dari
golongan orang percaya kepada Yesus. Dia berpindah kepada ketidakyakinannya terhadap Yesus. Ya kan? Kita sudah tahu, dia sudah keluar dari komunitas orang Kristen, mempercayai sebuah golongan yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Tuhan bilang kalau dia tidak mengakui Yesus, ya dia pun nggak akan diakui di kerajaan sorga. Jadi hati-hati saudara. Saudara rajin baca berita, apalagi cewek-cewek kan suka baca berita-berita artis ya. Ada salah satu public figure, seorang dokter yang baru menyatakan keluar dari keyakinannya terhadap Yesus. Setelah dia muncul lagi satu YouTuber makanan yang juga katanya BS Kristen, keluar dan menyatakan percaya kepada yang bukan Yesus. Itu marah saudara, zaman akan terjadi, dan itu sedang terjadi, sedang berjalan, dan itulah proses yang Tuhan sedang kerjakan, karena Yesus sudah tidak lama lagi dia akan datang menjemput orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Amin. Jadi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita dituntut harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena apa? Kalau kita sudah serupa dengan Kristus, kita tidak akan mungkin terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Amin, saudara. Banyak. Jadi, saudara, itu baru public figure yang kita baca, yang kita dengar, belum yang lain-lain, saudara. Bahkan ada hamba Tuhan, ada pendeta yang justru tinggalkan Tuhan hanya karena masalah ekonomi. Dibujuk, dirayu dengan materi, dia tinggalkan pelayanan, tinggalkan Tuhan. Kasihan sekali. Saya kadang berpikir begini, waduh, ntar kalau dia mati, naik ke atas, dia lihat orang-orang jemaat yang dia bimbing semua masuk surga, dia neraka. Waduh, penyesalan yang tiada duanya. Alkitab bilang akan terjadi kertakan gigi. Saudara, ternyata saya baru paham kertakan gigi itu kayak orang itu ya, penyesalan yang tiada taranya, saudara. Saya mikir begitu, iya, silakan saja. Kalian tidak mengindahkan kebenaran, nanti urusannya di atas. Kalian akan menyesal seumur hidup, saudara. Jadi biar kita susah-susah di dunia, gak apa-apa. Yang penting kita senang selama-lamanya di surga, saudara. Jadi kalau hanya penderitaan sesaat, hanya masalah sepele, jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak menjadi sama seperti Yesus. Amin. Itu hanya sesaat saja. Tapi kita akan menerima kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan yang kita jalani di dalam dunia ini. Amin. Ini hanya hidup sementara, ini hanya tempat persinggahan saja. Kita juga retreat di sini, kata Pak Pendi tadi, ya senang-senang dikit lah ya, happy-happy lihat gelora ombak yang menderu, sangat menyenangkan. Tapi hati saya juga menderu lihat anak saya di pinggir laut. Aduh, saya bilang tadi nggak tenang saya lihat. Mereka nggak tahu itu bahaya, ombak besar datang, malah dia dekat-dekat. Saya yang rasa-rasanya, aduh Tuhan tolong, ini saya datang mau retreat, mau happy-happy, hati ini berombak-ombak juga. Aduh nih, itulah hidup. Mau senang tapi ini susah, ini nggak mau minggir, ngikut terus saudara ya. Kita mau senang, kita mau happy, ini kesusahan nggak mau kalah, dia ngikut-ngikut juga dia. Kadang-kadang lewat anak. Kata Pak Pendi, kenapa ya? Kok banyak anak-anak pendeta? Agak-agak orang Manado Barol itu kalau di film itu pemeran utama itu. Kalau di film-film laga itu Barol itu pemeran utama. Di GPD banyak memang anak-anak pendeta. Waduh, lagi pada dia kesana kesini. Bahkan ada satu pendeta terkenal di Lampung, anaknya jadi preman, kepala preman di Lampung malah. Sudah. Karena pendeta Supit itu salah satu petinggi GPDI. Itu maka kita kalau datang ke Lampung katanya bikin acara, saya pernah datang Bu, ada acara reuni. Nah, teman-teman bilang di sini kalau bikin acara gampang, aman, siapa yang mau ganggu? Maksudnya, anaknya kepala preman di Lampung ditakutin, waduh. Saya lihat orangnya datang berewokan ganteng, orang Manado, pakaiannya rapi, anak pendeta.
Saya bilang, tapi kepala preman, saudara. Tapi saya berdoa, ini anak kami setiap pagi kita doakan, Tuhan tolong jangan jadi anak yang, waduh, dijauhkan Tuhan lah. Ya, tapi memang benar Pak Pendi, di Om Andai aja belum lama sih Pak Yesel itu bertobat. Dulu artis itu. Ya kan? Kayak itu Basali, mungkin itu sebuah salib lah yang Tuhan mungkin taruh kali ya di hamba-hamba Tuhan, supaya hamba Tuhan itu terus di kaki Tuhan ya. Kalau mungkin kita lengah sedikit ya sudah. Kadang-kadang keluarga kita, anak kita. Nah kita pun sebagai orang percaya ya kita dekatlah dengan Tuhan. Maka saudara, saya juga mengajak supaya ya jangan kita berpikir ya kan masih anak-anak ya saya aja lah yang ke gereja. Sudah saatnya kita juga harus membawa keluarga kita, anak-anak kita untuk mereka bisa mengenal Tuhan, saudara ya, bisa lebih lagi meyakini tentang Tuhan, karena jujur banyak anak-anak Kristen yang tidak tahu tentang kekristenan yang sesungguhnya. Saya pernah juga di Jelambar, saya pernah pelayanan menara doa, jadi saya setiap hari di Jelambar menara doa. Saya jaga menara doa dari pagi sampai sore, saudara. Jadi di Jelambar itu ada gereja, sampingnya sekolah. Jadi mereka punya sekolah Immanuel Jelambar di GPKDI. Saya tugas di situ dulu jaga menara doa, saudara. Jadi di sekolah Immanuel ini, kalau ada anak-anak yang terlambat sekolah, hukumannya suruh masuk menara doa. Itu hukumannya. Kalau di sekolah lain kan suruh baris di depan, angkat kaki. Di Immanuel enggak. Jadi terlambat masuk ruangan menara doa. Satu waktu saya kaget karena waktu saya masuk pertama kan belum ada. Nanti beberapa bulan kemudian baru diterapkan aturan seperti itu. Saya lagi berdoa pagi-pagi, masuk anak-anak mungkin 10 orang. Oh, ini ada apa ini? Wah, rupanya kena hukuman. Akhirnya si koordinator menara doa dia bilang, Pak udah terserah mau bikin apa mereka. Wah, bikin apa masa orang masuk menara doa. Saya jadi ingat, oh iya suruh baca Alkitab. Saya suruh baca Alkitab, satu orang 10 ayat. Mereka bingung buka Alkitab, saudara. Mau buka dari mana? Saya tanya, kalau nggak ada Alkitab, kan di menara doa memang banyak Alkitab. Karena banyak, nggak kebagian. Nggak kebagian Alkitab, buka HP. Nggak ada Alkitab. Wah, kalian ini Kristen kok di HP pun nggak ada Alkitab. Dari situ saya penasaran, saya nanya-nanya tentang kehidupan mereka. Iya, orang tua Kristen, tapi mereka amburadul sekali, saudara. Pokoknya tidak paham, tidak tahu tentang kehidupan kekristenan. Sangat memprihatinkan sekali, saudara. Sangat memprihatinkan sekali. Lalu kemudian satu waktu ada seorang hamba Tuhan, dia kasih seminar juga tentang pergaulan anak muda. Hati-hati, dunia sekarang, teknologi sekarang itu banyak menarik kehidupan anak-anak Tuhan ke kejanggihan teknologi. Dulu tahun berapa sempat muncul ada orang main game pakai VR, tahu kan VR yang dia taruh di sini kan, main game itu seperti beneran katanya, seperti dia main bener pakai VR. Dan itu seorang pendeta bilang hati-hati, itu sebuah jebakan iblis buat anak-anak Tuhan. Sebenarnya sasarannya itu adalah orang-orang percaya. Dan begitu banyak anak Tuhan, orang Kristen, anak-anaknya semua kegilaan atau kecanduan dengan game yang pakai alat VR itu. VR itu saya coba pakai, satu penasaran juga kan. Rupanya HP kita taruh di VR ini, tak masuk ke dalam. Jadi kelihatan kayak kita nonton bioskop gitu ya. Layarnya jadi lebar begitu. Dan bayangkan saudara main game, kita seperti ada di situ. Lalu muncul game baru, ini sedikit informasi aja, supaya kita jadi, kan ini ada hubungan juga dengan bagaimana kita orang percaya menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita mengarahkan anak-anak kita, jangan terlalu membebaskan anak-anak kita dengan kecanggihan teknologi. Jojo, anak kami juga ya benar, sudah hampir-hampir ketagihan HP, tapi saya batasin saudara, sejam saya ambil, terserah dia mau nangis, saya ambil HP-nya. Nggak boleh berlarut-larut dengan gadget dan lain sebagainya, dibatasin saudara. Saya bilang juga istri, kalau saya lagi nggak ada, diambil, jangan dibiarkan berjam-jam untuk hal-hal yang mempengaruhi mereka, saudara. Ada satu game yang waktu itu seorang hamba Tuhan ini ya, dia kasih seminar, dia
mereka ciptakan lagi sebuah permainan game yang lebih canggih dari VR itu. Masih tetap seperti VR, tapi dia seperti dibawa di dalam sebuah khayalan. Orang itu bisa ada bisa berperang seolah-olah dia ada di situ, saudara, hanya dengan menggunakan alat itu yang lebih canggih lagi. Nah, hati-hati kalau kita sudah terpengaruh di situ. Akhir zaman, seorang pakar teknologi bilang 10 tahun itu, saya dengar ceramah itu berapa tahun yang lalu, ini sudah lebih dari 5 tahun. Dia bilang begini, 10 tahun yang akan datang, HP kita ini lama-kelamaan itu akan hilang. Akan tidak dipakai lagi. Sekarang di Amerika sedang mengembangkan teknologi hologram. Hologram itu sebenarnya sudah lama ada, ya. Tapi dipakai di di intelijen Amerika itu, kayak kalau di Israel Mossad itu. Hanya pemerintah yang pakai. Jadi hologram ini kita cuma pakai jam, kita klik jam, dia muncul layar di depan kita. Dan kita bisa ngobrol dengan orang itu di Amerika, dia bisa muncul. Tapi kita pegang, dia nggak ada. Tapi nyata sekali dia seperti muncul di depan kita. Dan itu yang menurut pakar teknologi, 10 tahun, bayangkan 5 tahunnya, jadi nggak lama lagi, bisa jadi 5 tahun ke depan dari sekarang. Atau mungkin nggak lama lagi, HP sekarang ini udah tidak istilahnya jadul, jadi jadul ini. Karena alat itu nanti juga akan diperjualbelikan secara bebas dengan harga yang murah. Saudara, kan hanya berbentuk jam. Jadi kita mau nelpon siapa? Muncul dia di depan kita. Lu di mana? Padahal badan dia di Amerika. Dia kayak ada di depan kita kan. Dan di beberapa negara Eropa, nah itu yang kalau kita dengar sekarang yang lagi berkembang itu teknologi AI. Saya kurang fasih bahasa Inggris sih. Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Di Eropa sudah banyak gereja yang berkhotbah menggunakan teknologi AI robot. Jadi kelihatan ada orang yang khotbah ngomong padahal orang itu nggak nyata. Itu sudah terjadi di negara mana? Di iya kan? Iya. Nikah pakai robot, iya. Tapi nggak nyata, pendeta seolah-olah pendeta yang khotbah, tapi itu robot. Teknologi AI itu, saudara. Hati-hati. Jadi, kalau kita tidak pekah dengan firman Tuhan, kita tidak menjadi serupa dengan Kristus, kita nggak akan pekah dengan pengaruh-pengaruh dunia yang menyeret kita ke hal-hal duniawi, saudara. Amin. Tapi kalau kita sudah punya penangkal, sudah ada di dalam Yesus, sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita pasti bisa menangkal setiap pengaruh-pengaruh dunia yang menyeret kita kepada hal-hal yang menyesatkan pikiran kita, saudara-saudara. Amin. Jadi, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, kita harus melewati beberapa proses. Yang pertama adalah proses pengudusan. Ini adalah proses seumur hidup di mana orang Kristen dengan kekuatan Roh Kudus berusaha untuk semakin menyerupai Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi proses pengudusan itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Amin. Kalau kita bicara tentang kekudusan itu sangat kompleks sekali, sangat luas sekali. Itu tadi dibilang untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam proses pengudusan, maka kita harus berusaha untuk menjaga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita setiap hari. Proses ini tentu melibatkan pertobatan setiap saat dalam hidup kita. Ini proses pengudusan, saudara. Lalu yang kedua, kita harus peka dengan tanda-tanda akhir zaman, saudara. Jadi jangan hanya jadi orang Kristen kalau kita nggak ngerti dengan tanda-tanda akhir zaman, ya kita bisa tersesat juga. Apa sih tanda-tanda akhir zaman yang sedang kita lihat hari-hari ini? Alkitab mencatat tanda-tanda yang akan mendahului kedatangan Kristus kedua kali seperti apa? Peningkatan kejahatan. Kalau saudara lihat, kejahatan hari-hari ini semakin merajalela, ya. Anak bunuh orang tua bunuh anaknya. Ya, kejahatan-kejahatan yang mungkin beberapa puluh tahun yang lalu nggak pernah kita dengar, sekarang sedang terjadi. Ini sebuah tanda bahwa kedatangan Tuhan di kali yang kedua sudah sangat-sangat dekat sekali. Jadi kita perlu terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi penyesatan juga sudah mulai sangat-sangat meningkat.
Ya, dulu ajaran tentang perpuluhan zaman saya anak-anak nggak pernah dikorek, nggak pernah diotak-atik. Sekarang ajaran itu mulai digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Muncul pendeta-pendeta yang katanya doktor teologi, tapi menyesatkan banyak orang percaya. Saudara, mengenai perpuluhan, kalau buat saya kan perpuluhan itu kesadaran kita. Kalau kita mengerti firman Tuhan, tahu tentang perpuluhan, ya kembalikanlah itu kepada Tuhan, saudara, ya. Tapi kalau memang kita merasa ya kita sepertinya mungkin belum memahami betul tentang arti dari perpuluhan itu, ya kita tentu banyak belajar, berdoa kepada Tuhan. Harus muncul dari kerinduan hati, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan harus muncul dari dalam hati kita, kerinduan kita, ya. Kalau Tuhan, saudara, Tuhan apa sih perpuluhan Tuhan? Saudara pelajari, baca Alkitab. Tuhan, saya pengen mau lakukan itu, mampukan saya, karena memang mengembalikan milik Tuhan nggak gampang, saudara. Kadang iya, namanya bicara duit itu, bicara materi itu selalu kalau di hati nggak benar itu gitu kan. Jadi harus menurut kerelaan hati, saudara. Harus sesuai dengan kebenaran. Maka kita berdoa. Kalau kita sudah ngerti, kita sudah paham, berdoa, Tuhan tolong saya pengen lakukan kebenaran ini, mampukan saya. Tapi ada juga kemarin Pak Edwin bilang ada pendeta nagih-nagih perpuluhan, itu juga udah nggak benar. Iya, ya air saman, saudara, iya kan? Air saman begitu, muncul yang aneh-aneh, yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, ya Pak Adi. Muncul lagi, ya kan, di Facebook ada video-video. Entah siapa yang salah, ku tak tahu, ya kan? Muncul lagi, ya. Pengajaran itu muncul, air saman, saudara. Orang nggak ngerti perpuluhan diputar balikan, orang yang justru mau mengembalikan perpuluhan ditagih sama pendetanya, itu juga nggak boleh menurut saya. Itu kesadaran jemaat, tugas gembala hanya menyampaikan kebenaran, kembalikan milik Tuhan. Kalau jemaat tersentuh, ya puji Tuhan dia kembalikan, ya kan. Tapi kalau enggak, artinya bukan juga enggak, sebenarnya masih dalam proses, saudara. Kalau dulu saya memang di Kedaung jemaat saya ajarkan, ada anak-anak remaja yang saya didik, karena saya pikir mereka masih remaja, saya didik, saya tegas memang, kamu belajar mengembalikan milik Tuhan dari sekarang. Terus dia jawab begini, tapi Om saya kan belum bekerja. Enggak apa-apa, saya tanya, kamu udah dikasih jajan nggak sama orang tua? Iya Om, berapa? 10.000, kasih 1.000 ke perpuluhan. Dia turutin ya waktu itu, dia coba lakukan, tapi saya cuma lakukan, cuma sampaikan itu. Dia mau lakukan atau enggak kan itu terserah dia kan. Terserah dari respon dia terhadap firman Tuhan. Dan dia lakukan. Saya bilang kalau kamu melakukan mengembalikan milik Tuhan, jangan berpikir, wah Tuhan mau balas berkat, saya kasih 10%, Tuhan balas 20%. Jangan. Kita nggak usah berpikir seperti itu. Memberikan milik Tuhan itu bagian dari kita melakukan firman Tuhan. Amin. Bukan kita mau menuntut balas. Perpuluhan itu sebuah harga mati yang harus kita lakukan, saudara. Kalau saudara diberkati, jangan berpikir saudara kasih perpuluhan diberkati. Enggak. Kalau saudara diberkati, banyak-banyaklah beramal. Itu yang diberkati. Amin. Banyak-banyaklah memberi buat orang lain, orang yang kesusahan. Itu korban tatangan, saudara. Ya. Dan satu jemaat bilang begini, aduh Pak, saya kalau perpuluhan memang itu udah harga mati buat saya. Saya nggak berpikir memberi perpuluhan, saya diberkati. Enggak, itu saya mau melakukan firman. Tapi ketika katanya dia memberikan 10%, 20% kepada orang-orang fakir miskin, ini cerita saya. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Jadi memberi itu bukan dari kekurangan, bukan dari kelimpahan kita, dari kekurangan pun mari kita belajar memberi. Ini juga bagian dari proses kita menjadi sama seperti Kristus. Yesus aja dia datang ke dalam dunia, dia juga memberi makan 5.000 orang, ya kan, 4.000 orang, dia banyak membantu orang yang kesusahan. Nah, itu sebuah teladan yang perlu kita praktekkan dalam hidup kita. Lalu harapan dan kesiapan. Jadi keyakinan akan kedatangan Kristus kedua kali itu memberikan sebuah harapan bagi orang percaya supaya apa? Memotivasi kita untuk hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya rasa ini cukup ya modal buat kita hari ini. Ada banyak catatan. Sebenarnya bisa 2 jam ini, cuman ya udahlah nanti beberapa bulan mungkin ke depan ada retreat, kita bisa sambung lagi ya. Puji Tuhan. Jadi kita tentu sebagai orang percaya bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus, turutilah kehendak Tuhan ya.
lakukan firman Tuhan itu simple saja sih. Jadi orang Kristen untuk menjadi serupa Kristen nggak muluk-muluk amat sih, nggak susah-susah amat. Lakukan saja firman Tuhan ya. Kan kita sudah dengar firman Tuhan. Ibu Ika dia catat biar dia nggak lupa kan. Ya pulang rumah baca lagi ya nggak apa-apa, yang otaknya masih segar nggak apa-apa, disimpan di pikiran lalu direnungkan. Jangan seperti orang Manado ditanya apa ya, oh kalau lu mau tanya Alkitab di saya, udah itu semua udah di luar kepala. Wah ternyata nggak masuk di dalam, di luar kepala katanya. Itu orang Manado itu, tapi saya sudah bertobat, seorang Manado. Iya, orang Manado ditanya, wah jangan ditanya itu ayat Alkitab, semua isi Alkitab semua sudah di luar kepala. Maksudnya itu udah di dalam, tapi karena bahasanya mungkin udah kebanyakan pemahaman firman Tuhan, jadi maksud dia yang lain udah di luar, udah di luar kepala gitu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Maria. Karena rohmu menyala